Sahabat, ada satu waktu di mana dunia terasa sangat sunyi, namun langit justru terasa begitu dekat. Saat kebanyakan manusia terlelap, ada hamba-hamba yang bangun, bukan karena gelisah dunia, tetapi karena rindu yang tak terucap. Dan di waktu itulah Allah membuka pintu-pintu harapan yang jarang disentuh di siang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa, silahkan tuliskan doa dan hajat sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita akan aminkan bersama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala permohonan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat istiqomah yang dirahmati Allah, di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan, bulan persiapan menuju musim ibadah besar, malam-malam terasa memiliki makna yang berbeda. Di bulan inilah memperbanyak ibadah malam menjadi kesempatan berharga untuk menata ulang hubungan kita dengan Allah. Salah satu ibadah itu adalah sholat tahajud, sebuah sholat sunnah yang dikerjakan setelah tidur di waktu malam yang penuh keberkahan, terutama di sepertiga malam terakhir. Meski tidak diwajibkan, Rasulullah SAW sangat menaruh perhatian padanya karena dampaknya yang besar bagi hati, kehidupan, dan akhir perjalanan seorang hamba. Yang pertama, solat tahajud menghapus dosa dan kesalahan. Solat tahajud menjadi salah satu ibadah malam yang sangat kuat kaitannya dengan penghapusan dosa. Ia bukan sekedar gerakan solat, tetapi pertemuan antara penyesalan, harapan, dan kerendahan hati seorang hamba. Dalam solat tahajud, seorang muslim berdiri sendirian di hadapan Allah, mengakui kekilafan dan memohon ampunan dengan hati yang jujur. Rasulullah SAW bersabda, "Man qamal laila imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi." Yang artinya, barang siapa melaksanakan solat malam dengan penuh iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini berstatus sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa solat tahajud termasuk bagian dari solat malam yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak taubat. Malam hari adalah waktu yang sangat mulia. Di saat suasana sunyi, hati lebih mudah tersentuh dan pengakuan dosa terasa lebih jujur. Karena itu, solat tahajud menjadi sarana yang efektif untuk membersihkan hati dari dosa-dosa yang seringkali menghalangi kedekatan kita dengan Allah. Yang kedua,
Solat tahajud menjadi cahaya di hari kiamat. Solat tahajud tidak hanya berdampak di dunia, tetapi juga membawa pengaruh besar pada kehidupan setelah kematian. Di hari kiamat, ketika semua manusia dikumpulkan dan setiap amal dipertanggungjawabkan, cahaya menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Amman huwa qanitun anna al-laili sajidan wa qa'iman." Apakah sama orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri? Quran Surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Ayat ini menunjukkan kemuliaan orang yang menjaga ibadah malamnya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa solat malam menjadi cahaya bagi pelakunya di hari kiamat. Sebagian riwayat tersebut dinilai lemah, namun para ulama menegaskan bahwa makna tentang cahaya amal di akhirat dikuatkan oleh banyak dalil sahih lainnya. Dengan izin Allah, cahaya dari amal solat tahajud akan menenangkan perjalanan seorang hamba saat melewati fase-fase berat di akhirat. Yang ketiga, solat tahajud mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu keutamaan terbesar dari solat tahajud adalah kedekatan yang dirasakan oleh seorang hamba kepada Rabb-Nya. Malam hari adalah waktu yang sangat istimewa. Pada waktu inilah Allah membuka pintu doa dan ampunan dengan kelembutan yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna illa sama'id dunya inna yabqa sulusul lailil akhir," yang artinya Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Hadis ini berstatus sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Melalui solat tahajud, seorang hamba merasakan dialog batin yang sangat dekat dengan Allah. Doa dipanjatkan dengan penuh harap, air mata jatuh tanpa dibuat-buat, dan hati merasa benar-benar didengar. Yang keempat, solat tahajud meninggikan derajat. Solat tahajud juga menjadi sebab ditinggikannya derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka meninggalkan tempat tidur mereka untuk berdoa kepada Rabb mereka. Quran Surat As-Sajdah ayat 16. Ayat ini menggambarkan pengorbanan orang yang bangun di malam hari demi memenuhi panggilan Allah. Pengorbanan inilah yang menjadi sebab Allah meninggikan derajat mereka, memberikan ketenangan hati dan memuliakan kehidupan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, solat tahajud sebagai sebab husnul khatimah. Husnul khatimah adalah harapan setiap muslim, yaitu wafat dalam keadaan baik, dalam ketaatan dan diridhoi oleh Allah. Terdapat riwayat dari At-Tabrani yang menyebutkan keutamaan solat malam sebagai sebab husnul khatimah. Riwayat ini namun dinilai dhaif oleh para ulama. Namun para ulama juga menjelaskan bahwa kebiasaan menjaga ketaatan, terutama ibadah malam, menjadi sebab kuat Allah menolong hambanya di akhir hayat. Solat tahajud membentuk kesiapan spiritual, menjadikan hati terbiasa dekat dengan Allah, bahkan di saat-saat paling sulit dalam hidup. Yang keenam, solat tahajud membuka pintu rezeki. Solat tahajud juga sering dikaitkan dengan terbukanya pintu-pintu rezeki. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah
terdapat keterangan tentang keberkahan malam bagi orang yang melaksanakan sholat malam. Sebagian ulama menilai hadis ini lemah, namun maknanya sejalan dengan banyak ayat Al-Quran tentang istighfar dan doa sebagai sebab kelapangan rezeki. Rezeki yang dimaksud tidak selalu berbentuk materi, ia bisa berupa kesehatan, ketenangan jiwa, kemudahan urusan, dan jalan keluar dari kesulitan hidup. Yang ketujuh, sholat tahajud menjaga keindahan batin dan wajah. Sholat tahajud juga dikenal sebagai ibadah yang memancarkan cahaya dari dalam diri. Terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa orang yang banyak beribadah akan diberikan cahaya pada wajahnya. Sebagian riwayat ini dinilai hasan li ghairi. Para ulama menjelaskan bahwa cahaya ini bukan sekedar fisik, melainkan ketenangan, keikhlasan, dan aura kebaikan yang terpancar dari hati yang bersih. Yang kedelapan, sholat tahajud mempermudah urusan dan memberi rasa aman. Banyak hamba yang mengadu kepada Allah di tengah keheningan malam, memohon petunjuk dan kemudahan hidup. Doa di sepertiga malam terakhir disepakati para ulama sebagai waktu paling mustajab. Dengan istiqomah melaksanakan sholat tahajud, hati menjadi lebih tenang, rasa takut berkurang, dan keyakinan kepada pertolongan Allah semakin kuat. Yang kesembilan, sholat tahajud menumbuhkan harapan menuju surga. Terdapat hadis riwayat Imam Tirmizi tentang kamar-kamar di surga bagi orang yang menjaga sholat malamnya. Hadis ini dinilai hasan oleh sebagian ulama. Para ulama menegaskan hadis ini bukan jaminan mutlak, melainkan motivasi bagi hamba yang beribadah dengan ikhlas dan konsisten. Sholat tahajud menjadi salah satu jalan menumbuhkan rindu kepada surga dan kehidupan yang abadi. Yang ke-10, sholat tahajud memberi keringanan saat hisab. Pada hari hisab, setiap amal akan diperhitungkan dengan sangat teliti. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa sholat malam menjadi cahaya dan pelindung di akhirat. Riwayat-riwayat ini memiliki kualitas beragam, sebagian hasan, sebagian dhaif, namun maknanya dikuatkan oleh banyak dalil sahih tentang cahaya amal soleh. Dengan izin Allah, sholat tahajud akan menjadi sebab datangnya ketenangan dan kemudahan saat seorang hamba menghadapi hari yang berat tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud bukan tentang kuatnya badan, tetapi lembutnya hati, terutama di bulan Rajab ini. Mari kita latih diri untuk bangun walau sebentar, berdiri walau lelah, dan berdoa walau terbata. Semoga Allah menerima langkah kecil kita. Ya Allah, jadikanlah malam kami penuh zikir, ampuni dosa kami, lembutkan hati kami, dan akhiri hidup kami dengan husnul khatimah. Amin, amin, Allahumma amin. Jika naskah ini bermanfaat ya sahabat, bagikan dengan orang terdekat, kirimkan sebagai pengingat, dan niatkan sebagai amal jariyah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.